Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat dalam beberapa malam ini, Allah menurunkan hujan kepada kita setelah sekian lama bumi ini tidak dibasahi oleh air hujan. Ini merupakan di antara sekian banyak rumah yang sudah mengalami masa kekeringan sumurnya. Maka alhamdulillah Allah menurunkan hujan dalam beberapa malam ini, sehingga apapun yang kurang dari kita itu sudah diberikan oleh Allah. Tentu masih banyak nikmat-nikmat lain pada saat kita ingin melihat dan ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin tidak akan sanggup kita menghitungnya. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan selaku hambanya, maka kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran penting kepada kita bagaimana hidup di atas muka bumi ini. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah diutus. Kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, berta'abbud kepada Allah kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita. Pada saat kita mendapatkan pelajaran dari baginda Rasulullah, tidak terasa berat untuk kita amalkan dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 3, di mana Allah mengungkapkan tentang keagungannya. Allah bersumpah dengan bintang dan dengan malam. Ini merupakan sesuatu yang dahsyat, dikarenakan pada saat Allah bersumpah dengan bintang, maka itu adalah syai'un azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum fa innahu law ta'lamuna azim. Bahwasanya pada saat Allah bersumpah dengan bintang itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Jangan sampai pada saat kita sudah mengetahui Allah itu maha dahsyat, maha agung, maha kuasa, namun itu tidak membuat kita beriman kepadanya, sehingga Allah setelah bersumpah tersebut maka menjawab sumpahnya dengan ayat yang keempat.
in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini merupakan jawab sumpah pada saat Allah bersumpah dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maka jawaban terhadap sumpah tersebut itu adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, bahwasanya setiap sesuatu itu ada penjaganya. Tidak ada yang luput. Bintang itu ada penjaganya, meteor itu ada penjaganya, manusia itu ada penjaganya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Bahwasanya setiap kita manusia itu mempunyai dua penjaga. Penjaga yang mencatat semua kebaikan yang kita lakukan hari ini, subuh ini, keluar kita dari rumah kita untuk melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Fitrah ini ada yang menjaganya, ada yang mencatatnya. Maka pada saat kita melakukan kebaikan, maka semua kebaikan yang kita lakukan itu akan dicatat, akan ditulis di dalam buku harian kita. Sehingga Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya, fa inna iqamatul hafidh tastalzimu syai'an ihfadhuhu wa huwa al-a'malu khairuhu wa syarruhu. Karena ungkapan kata-kata hafidh tersebut, penjaga tersebut, maka itu mewajibkan kepada siapapun, bagi mereka yang melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Maka sungguh celaka apabila kita sudah mengetahui bahwasanya setiap dari diri kita itu ada yang menjaga, kita masih mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita masih mau melakukan berbagai macam bentuk kriminalitas, padahal Allah dengan jelas-jelas mengatakan bahwasanya setiap dari sesuatu itu ada penjaganya. Dan penjaga tersebut juga dapat kita lihat pada saat, dan ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seseorang itu pada saat dia mengendarai mobil, kalau seandainya melihat dari eksiden yang terjadi, dia mengalami kecelakaan. Pada saat kita melihat mobil yang terjadi itu, kemungkinan tidak ada yang hidup lagi. Dan ini paling banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita melihat ada orang terjadi kecelakaan, begitu terjadi kecelakaan, ternyata orang di dalam mobil semuanya masih hidup selamat. Dan berapa banyak kejadian-kejadian pada saat ada anak bayi, ada binatang buas, tapi binatang buas itu tidak akan pernah mengganggu anak bayi tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap manusia itu mempunyai penjaganya. Dan siapa penjaga tersebut? Yaitu malaikat. Malaikatlah yang menjaga kita. Dan hari ini kita jarang sekali mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jarang sekali. Begitu gampang kita berjalan di atas muka bumi Allah ini. Padahal kalau seandainya Allah mencabut sedikit saja keseimbangan kita, Allah cabut sedikit saja keseimbangan kita, pas kita lagi jalan itu pasti kita ke blackout. Dan rasanya sangat-sangat sakit. Pada saat kita lagi berjalan tiba-tiba ke blackout, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada petir, tiba-tiba ke blackout, maka di saat itulah terluput dari penjagaan, sehingga kita harus banyak-banyak beristighfar. Wal muhasabah. Apa yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ashur? Konsekuensinya pada saat ada penjagaan itu, maka diwajibkan kepada ada amal yang baik ataupun adanya amal yang buruk. Wadzalika yastalzimu iradatul muhasabah. Maka itu semuanya akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya hari ini bapak-bapak tidak pernah mengajarkan ibu-ibu di rumah untuk tidak berlalai diri dengan gadget. Karena kemarin ada salah seorang jamaah yang menceritakan kepada saya, Ustadz, gimana caranya Ustadz? Istri saya asik nonton Korea terus Ustadz. Dia tanyakan seperti itu. Saya bilang, yang beli HP itu siapa? Saya Ustaz. Yang isi pulsa itu siapa? Saya Ustaz. Mulai hari ini jangan lagi isi pulsa untuk bisa nonton Korea. Oh, marah-marah dia Ustaz. Coba jelaskan. Semua amal itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua akan dihisab. Waktu sekian sampai dengan jam sekian, pukul sekian sampai dengan jam sekian itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
Tugas kita sebagai seorang suami qawwam itu adalah menjaga kestabilan rumah tangga, menjaga anak kita untuk tidak berlalai dengan gadgetnya. Nah, kalau seandainya setelah kita sampaikan dan dia tidak mau, maka pinta kepada Allah, bangun tahajud tengah malam. Ya Allah, jangan Engkau beratkan aku dihisab nanti di hari akhirat dikarenakan istriku. Aku telah memberikan penjelasan kepadanya tentang bagaimana hisab itu sebenarnya. Jangan Engkau jadikan ini adalah bebanku nanti di hari akhirat. Salat tahajud di samping dia, doakan seperti itu. Begitu juga dengan salah seorang ibu. Pada saat anaknya itu diminta untuk selalu salat, tidak pernah mau. Anak-anaknya sudah besar. Apa yang dilakukannya? Ibu tersebut bangun tahajud dan berdoa di samping anaknya. Ya Allah, Engkau berikan aku keturunan ini, jangan sampai dengan keturunan ini Engkau berat hisabku nanti di hari akhirat. Maka ini adalah upaya yang harus kita lakukan, dikarenakan apa? Allah sendiri mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dikarenakan kita semuanya tidak luput dari penjagaan, di mana konsekuensinya semua amalan baik ataupun buruk itu dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya hadzal kaun kama qala afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Duduk kita di subuh yang berbahagia ini itu tidak pernah sia-sia. Itu akan menjadi catatan penting nanti di hari akhirat. Ya Allah, dulu aku pernah mengikuti pengajian Ustaz Damanhur di subuh Kamis. Mana catatannya? Jadikan itu adalah sebagai pemberat amal ibadahku. Ini semua akan kita klaim kepada Allah, akan kita minta kepada Allah sebagai apa? Sebagai amal saleh yang akan dicatat oleh Allah. Maka tidak akan pernah ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Bahkan lalat pun itu diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak suka dengan lalat, tapi lalat juga mempunyai manfaat. Dan itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat lalat masuk ke dalam sesuatu wadah, katakanlah air, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menetralisirkannya, mencelupnya sampai habis. Secara logis ini tidak akan pernah masuk akal. Secara logis, bagaimana mungkin binatang yang kotor mengkonsumsi bakteri itu bisa kita celupkan semuanya ke dalam wadah makanan? Tapi secara saintis, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad lamanya, itu baru bisa dibuktikan secara medis. Ternyata lalat itu mempunyai dua keseimbangan. Kalau sayap satunya mempunyai virus, nah sayap yang satu lagi itu mempunyai obat. Siapa yang membisikkan? Siapa yang mengajari baginda Rasulullah SAW kalau lalat masuk ke dalam air, dalam makanan, maka celupkanlah kedua-duanya, kedua-dua sayap tersebut. Kalau bukan, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun yang diucapkan oleh baginda Rasulullah kecuali itu menjadi pelajaran kepada kita. Kalaulah seandainya kita mau mengamalkan apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka kita tidak akan pernah terasa berat kehidupan ini. Kehidupan ini sudah dibekali oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, sehingga untuk apa? Untuk menuju kepada kesuksesan kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga Allah menciptakan kita itu tidak pernah sia-sia. Bayangkan ada salah seorang anak muda di Timur Tengah, di Saudi Arabia, pekerjaannya itu adalah tidak ada lain kecuali main game. Tidak ada lain. Dan ini merupakan salah satu perubahan tatanan sosial di masyarakat Timur Tengah. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah ke Dubai, maka hampir rata-rata anak-anak di sana tidak bisa lagi bahasa Arab, karena bahasa sehari-hari yang mereka gunakan itu adalah bahasa Inggris. Anak Arab tidak bisa berbicara bahasa Arab.
Karena apa? Karena lingkungannya tadi. Bahkan kalau seandainya mereka tinggal di Dubai, maka itu akan sangat terkontaminasi mulai dari sekolahnya. Sehingga kerajaan itu mempunyai sebuah kebijakan, orang-orang pribumi itu akan ditempatkan di tempat sukunya yang asli di padang pasir. Agar apa? Agar terjaga tidak terkontaminasi dengan kehidupan di perkotaan. Nah, yang ingin saya ceritakan, ada seorang anak muda di Saudi itu, dia tidak pernah salat, dia asik bermain game. Tapi pada saat dia mendengarkan afahasibtum annama khalaqnakum abatha, maka dia teringat bahwasanya tidak mungkin Allah menciptakan kita ini dengan sia-sia. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu melakukan riset, melakukan penelitian. An-nawar itu adalah penelitian. Diqqah, pelajarilah secara detail bagaimana manusia itu diciptakan. Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini bukan falyubsarul insanu mimma khuliq, bukan dengan melihat dengan mata itu, mata sekilas. Basar itu adalah melihat dengan mata sekilas, sehingga kita dilarang untuk melihat wanita yang bukan mahram, betul? Atau dinamakan dengan ghaddul basar, menjaga pandangan. Begitu kita melihat ada yang lebih indah, lihat dan pertama itu namanya sedekah. Jangan lama-lama dipelototin ya. Kalau yang lama-lama itu sudah tidak menjaga ghaddul basar. Maka begitu melihat sesuatu yang indah itu, ya sudah, sekali saja pandangannya. Maka pandangan sekilas itu dinamakan dengan basar. Inilah indahnya bahasa Arab. Penggunaan kosakatanya beda antara basar dengan nazar. Pada saat Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia itu memperhatikan, meneliti bagaimana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia itu diciptakan dari air yang muncrat. Dan ini baru bisa dibuktikan secara saintis. Kenapa seorang laki-laki yang mempunyai sperma, tetapi spermanya itu tidak keluar secara muncrat, itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kehidupan. Atau disebut juga dengan impoten. Orang-orang yang mempunyai air seni, tapi air seninya itu tidak muncrat, maka itu tidak pernah ada kehidupan. Allah sendiri yang mengatakan khuliqa, manusia itu diciptakan dari apa? Mimma indafiq, dari air yang muncrat, air mani. Dan ini adalah sumber. Tidak mungkin seorang wanita itu bisa mempunyai anak kalau seandainya tidak mempunyai ayah. Seorang perempuan itu tidak akan mungkin bisa hamil kecuali mempunyai seorang ayah. Kecuali Ibunda Maryam. Kenapa? Dikarenakan Ibunda Maryam itu special case. Allah menyebutkan kasus Ibunda Maryam dengan nama langsung. Maka itu hanya berlaku kepada Ibunda Maryam. Hari ini kalau seandainya ada orang yang mengaku bahwasanya alhamdulillah saya sudah hamil, mana ayahnya? Enggak ada. Itu enggak ada lagi kasusnya, kecuali memang ayahnya enggak jelas, hamil di luar nikah. Tapi kalau seandainya kasus seperti Ibunda Maryam itu tidak akan pernah lagi terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya namanya disebutkan. Setiap kasus di dalam Al-Quran yang disebutkan namanya, maka itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun apabila kasus tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, namanya tidak disebutkan, maka itu akan mungkin terulang kembali. Contoh, Fir'aun. Fir'aun itu bukan namanya. Itu bukan nama asli Fir'aun. Ya. Fir'aun itu adalah nama raja, gelar raja yang menguasai Mesir. Fir'aun itu banyak, ada Fir'aun 1 sampai dengan Fir'aun ke-30. Ya. Jadi kasus Fir'aun itu akan tetap terus berulang sepanjang zaman. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menyebutkan namanya, nama pelakunya, nama kasusnya. Kalau seandainya disebutkan nama detail seperti kasus kelahiran Isa bin Maryam, ya, maka itu tidak akan pernah terulang lagi kasusnya. Berbeda dengan kasus
Fir'aun, yaitu raja yang menguasai Mesir yang namanya bukan Fir'aun. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, di mana ayat tersebut yang berasal dari sperma laki-laki dan sel telur wanita. Siapa yang mengajarkan Rasulullah SAW? Ya, pada saat ilmu pengetahuan tidak ada kecanggihan yang dinamakan dengan teleskop, tidak ada mikroskop, tidak ada apapun perangkat teknologi yang bisa membantu untuk mengetahui ternyata sel sperma tersebut itu dia lari bagaikan Ferrari. Kalau seandainya itu diperbesarkan, dia itu akan lari dengan jutaan jenisnya, dengan jutaan jiwanya. Dalam satu punceratan tersebut itu ada jutaan sel sperma itu yang akan menuju kepada sel telur. Dan semua itu mengalahkan, semua sel sperma itu mengalahkan jutaan sahabat-sahabat saudara-saudaranya yang lain. Sehingga apa? Sehingga hanya ada satu sperma yang masuk menembusi sel telur ovum. Dan itu siapa? Itulah kita. Kita mengalahkan jutaan saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga kita menempel di sel telur ibunda kita, dan ibunda kita mengandung di dalam rahimnya selama 9 bulan, dan kita dipilih oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi ini. Agar apa? Agar kita dapat mengisi surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka sungguhlah tidak beruntung nasibnya apabila dia memilih untuk tidak taat kepada Allah, padahal Allah telah memilih dia untuk hidup ke atas dunia ini. Agar apa? Agar dia bisa mengisi surga yang begitu luas. Ka'ardhis samawati wal ardh. Luasnya surga itu melebihi daripada langit dan bumi. Melebihi melebihi dari luas langit dan bumi. Masa seluas itu kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah? Maka ini yang harus kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah perjalanan salat subuhku ini merupakan upaya bagi diriku untuk memasuki surgamu ya Rabb. Engkau menciptakanku mimma khuliqa mimma indafi. Engkau menciptakanku dari air yang muncrat, yakhruju yang keluar min bainis sulbi wat taraib. Ini adalah sebuah renungan kepada kita bahwasanya kalau Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, apalagi nanti tentang bagaimana Allah bisa menciptakan kita setelah ada untuk menjadi ada kembali. Semoga 4 ayat ini menjadikan ibrah kepada kita, menjadi pelajaran penting kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa lebih mencintai Allah dan Rasul, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk terus melakukan amal-amal saleh, agar terpenuhi buku catatan kita dengan kebaikan, dan kita meminta ampun kepada Allah terhadap segala kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan, dan Allah tidak pernah membuka aib tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.